Pada zaman dahulu, manusia berkomunikasi jarak jauh melalui surat menyurat, kemudian hadirlah telepon. Kemudian manusia juga bersosialisasi secara langsung tanpa adanya jejaring sosial. Namun pada saat ini teknologi hadir di kehidupan kita manusia dan berbagai fenomena dilahirkan dari adanya teknologi komputer dan komunikasi. Yang beberapa dampaknya adalah dramatis dan banyak yang tidak terduga. Yang pertama adalah self-driving vehicles. Nah, ilmuwan sosial telah memuji dan juga menyalahkan mobil atas perubahan besar dalam kehidupan dan lingkungan dan juga gaya hidup manusia. Dengan adanya suburbs, polusi, kemudian adanya kebebasan, family vacation, kemudian ada yang mengakhiri hidupnya, ada yang menyelamatkan nyawa. Akankah mobil self-driving memiliki dampak luas yang sama? Nah, mungkin manfaat terbesar dari mobil self-driving adalah mereka akan menyelamatkan nyawa. Pada saat ini, sekitar 35.000 orang meninggal dalam kecelakaan kendaraan setiap tahun di Amerika Serikat. Nah, kesalahan manusia adalah penyebab utama dari sekitar 95% kecelakaan tersebut. Nah, maka tidak diragukan lagi akan ada beberapa kecelakaan fatal mobil self-driving dalam situasi yang tidak terduga, misalnya bug dari perangkat lunak atau kesalahan desain, tetapi jumlah totalnya kemungkinan jauh lebih rendah daripada kesalahan yang dibuat oleh manusia atau human error. Kemungkinan besar di masa yang akan datang, orang-orang tidak perlu lagi untuk memiliki mobil. Yang dibutuhkan adalah di masa yang akan datang hanyalah layanan untuk mengantarkan dari satu titik ke destinasi yang diinginkan. Seperti yang telah kita rasakan pada saat ini dengan adanya ojek online. Dengan hadirnya self-driving cars, maka seseorang akan hanya perlu memanggil mobilnya saja yang ia butuhkan dari berbagai layanan yang disediakan oleh aplikasi. Nah, perjalanan dengan mobil self-driving akan lebih murah daripada perjalanan dengan mobil yang memiliki supir. Kemudian, layanan carpooling atau mobil untuk menjemput penumpang lain di sekitar, terutama pada jam sibuk, akan menjadi pilihan yang lebih murah. Perangkat lunak ini dapat dengan cepat menentukan pelanggan terdekat mana yang pergi ke tujuan yang sama. Dan layanan berbagi mobil dapat menyaring siapa saja yang bisa menaiki mobil untuk keselamatan saat berkendara dengan orang asing. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana mobil self-driving ini akan mempengaruhi angkutan massal. Saat ini rata-rata mobil akan diparkir sekitar 95%. Bayangkan saja seorang pegawai yang mengendarai mobil untuk pergi ke kantornya. Setelah ia sampai ke kantor, maka mobilnya akan pasif diparkir hingga sore hari ia pulang dari kantor. Sehingga di masa yang akan datang, bisa jadi orang-orang tidak lagi memiliki atau memilih untuk memiliki mobil pribadi. Nah, secara keseluruhan, kita akan membutuhkan lebih sedikit mobil, dan salah satu dampaknya adalah akankah
pembangunan rumah masa depan akan menyediakan garasi dengan satu mobil atau tanpa garasi sama sekali. Kemudian mengenai web, jejaring sosial, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya, membuat kita tetap terhubung dengan orang lain dan dengan informasi yang hadir sepanjang hari, hampir di mana saja. Dari berbagai aplikasi yang terkoneksi tersebut, maka terjadi perubahan yang sangat cepat dan penggunaan tak terduga, serta efek samping yang dapat bersifat baik dan juga dapat bersifat buruk. Pada tahun 90-an, relatif sedikit orang yang memiliki ponsel. Yang menggunakan ponsel hanyalah pebisnis dan juga salesman misalnya, atau penggemar gadget dan pekerja di bidang teknologi tinggi. Dulu orang-orang terbiasa untuk tidak menghubungi orang lain ketika berjauhan dari rumah ataupun dari kantor. Namun, dalam waktu singkat, layanan seluler membaik dan harganya pun mengalami penurunan. Nah, pembuat telepon seluler dan penyedia layanan mengembangkan fitur dan layanan baru, menambahkan kamera, menambahkan video, koneksi web dan juga deteksi lokasi. Pada tahun 2007, Apple memperkenalkan iPhone. Ponsel menjadi lebih pintar dan kita menggunakan istilah aplikasi. Sekarang ada jutaan aplikasi untuk ponsel Apple dan juga Android, dan orang telah mengunduh ratusan miliaran salinan aplikasi tersebut. Jutaan, lalu ratusan juta, lalu miliaran orang di seluruh dunia mulai membawa ponsel, sehingga penyebaran teknologi baru yang luar biasa cepat dalam waktu sekitar 20 tahun. Smartphone menjadi alat umum untuk percakapan, pesan, pengambilan gambar, mengunduh musik, memeriksa email, bermain game, perbankan, mengelola investasi, menemukan restoran, melacak teman, dan juga menonton video. Ponsel pintar berfungsi sebagai dompet elektronik dan juga kartu identitas untuk keamanan. Ponsel memantau kamera keamanan di rumah atau mengontrol peralatan rumah tangga dari jarak jauh. Dan orang-orang profesional menggunakan aplikasi smartphone untuk berbagai tugas bisnis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jumlah dan variasi aplikasi yang tidak terduga dari perangkat koneksi ini, sehingga contoh ini juga kemudian menunjukkan berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia, seperti invasi privasi oleh pencurian data dan pelacakan lokasi, kemudian permasalahan apakah layanan telepon harus dimatikan selama kerusuhan, apakah keamanan smartphone cukup untuk perbankan dan dompet elektronik misalnya, dan apakah orang-orang menyadari bahwa ketika mereka melakukan sinkronisasi ponsel mereka dengan perangkat lain, data mereka menjadi rentan karena adanya tingkat keamanan yang rendah. Kemudian bagaimana jika seseorang kehilangan ponselnya dan masih banyak permasalahan lainnya. Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial pertama yang ada, yang kemudian disusul dengan adanya sosial media lainnya seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pada awalnya, situs-situs ini sangat populer di kalangan anak muda, sementara orang yang lebih tua tidak memahami daya tarik atau mungkin khawatir dengan tingkat keamanan dan privasi mereka. Kemudian, lambat laun, orang dewasa dengan cepat menemukan manfaat dari jejaring sosial ini secara pribadi dan juga bisnis. Jejaring sosial sangat populer karena kemudahan yang dengannya orang dapat berbagi begitu banyak aspek kehidupan dan aktivitas mereka dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan, kemudian dan juga untuk publik. Seperti banyak fenomena digital lainnya, orang menemukan
penggunaan jejaring sosial yang tidak terduga, beberapa baik dan juga beberapa buruk. Dalam sebuah fenomena yang disebut dengan crowdfunding, jejaring sosial dan platform lain membantu mengumpulkan uang dalam jumlah kecil dari sejumlah besar orang untuk amal, tujuan politik, proyek artistik, dan juga investasi di perusahaan baru. Atau mungkin juga ada kasus teman atau mantan pacar, dan mantan pacar memposting lelucon dari materi yang memalukan. Kemudian ada juga penguntit dan juga pengganggu melalui sosial media. Kemudian politisi melakukan periklanan, bisnis dan organisasi mencari donasi, sukarelawan, pelanggan, dan juga koneksi. Beberapa situs jejaring sosial mempengaruhi hubungan pertemanan seseorang dan bagaimana seseorang dapat memiliki ratusan teman dan kontak, tetapi apakah mereka mempunyai hubungan yang baik di dunia nyata? Kemudian apakah waktu yang dihabiskan untuk online mengurangi waktu yang dihabiskan untuk aktivitas fisik dan juga menjaga kesehatan? Dan masih banyak lagi pertanyaan lain terkait jejaring sosial ini. Kemudian communication and web. Nah, email pertama kali digunakan sebagian besar oleh para ilmuwan komputer. Pada tahun 1980-an, email hanya berisi pesan pendek dan hanya berisi teks. Ketika batas panjang teks menghilang, maka orang-orang mulai melampirkan foto, kemudian ada juga dokumen digital. Meskipun SMS, tweeting, dan juga media sosial lainnya telah menggantikan email sebagai metode komunikasi yang disukai dalam banyak konteks, namun hingga saat ini masih terdapat lebih dari 200 miliar email per hari di seluruh dunia. Kemudian terdapat juga web dan mesin pencari. Web berkembang menjadi perpustakaan besar dan sumber berita, sumber perbelanjaan besar, pusat hiburan, dan juga multimedia. Forum global dengan miliaran halaman dalam waktu kurang dari 1 generasi. Web memberi kita akses ke informasi dan audiens yang tidak terbayangkan pada 1 generasi yang lalu. Memberdayakan kita untuk melakukan hal-hal yang dulu hanya bisa kita andalkan kepada para ahli. Dengan adanya web dan mesin pencari, maka kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang segala hal, mulai dari memilih sepeda misalnya, hingga memilih perawatan medis. Perangkat lunak banyak tersedia secara gratis, membantu kita juga untuk menganalisa kesehatan diet misalnya, atau merencanakan finansial atau anggaran. Kita dapat menemukan referensi dan juga formulir untuk proses hukum. Kita juga dapat membaca ulasan tentang smartphone, tentang pakaian, mobil, buku, dan juga produk lain yang ditulis oleh pembeli lain, bukan dari departemen pemasarannya. Kita juga dapat memilih hiburan dan juga tontonan kapanpun kita mau, dimanapun kita mau. Internet dimulai dan tumbuh sebagai kumpulan komputer yang saling terhubung. Mulai dari komputer untuk bisnis besar dan pemerintah, kemudian superkomputer, komputer pribadi, komputer laptop, server web, sistem komputer cloud terdistribusi, kemudian ada tablet, modem, kabel, router, dan sebagainya. Hingga semua perangkat yang kita kenali sebagai beberapa bentuk komputer. Pada saat ini, semakin banyak perangkat terhubung ke internet seperti ponsel, televisi, webcam, perangkat medis, mobil, lemari es, bola lampu, drone, pembuka pintu, kemudian kamera bayi, hingga kalung hewan peliharaan misalnya, dan juga masih banyak yang lainnya.
Web item yang disematkan dengan perangkat lunak dan juga terhubung melalui internet ini disebut dengan Internet of Things atau IoT. Perusahaan teknologi dan analis memperkirakan ada 15 miliar perangkat yang terhubung ke internet pada tahun 2015 dan ada 50-70 miliar pada tahun 2020. Kita baru mulai melihat dan memahami dampak IoT ini terhadap kehidupan pribadi, individu, dan juga komunitas saat kita memperoleh kemampuan untuk memantau dan mengontrol hampir setiap perangkat di rumah dan juga bekerja dari ponsel cerdas atau jam tangan pintar yang kita miliki. Dengan setiap kemajuan baru, ada lebih banyak kebisingan atau noise dalam hidup kita saat perangkat komunikasi ini memperbarui statusnya atau memberitahu kita tentang kebutuhan layanan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang membuat komputer melakukan tugas yang biasanya kita anggap membutuhkan kecerdasan manusia. Termasuk di dalamnya adalah bermain game misalnya catur atau permainan yang mungkin jauh lebih sulit, yang lebih kompleks, kemudian penerjemahan bahasa, kemudian membuat keputusan berdasarkan data dan jumlah yang besar, misalnya menyetujui aplikasi pinjaman, dan juga masih banyak yang lainnya. Banyak aplikasi AI melibatkan pengenalan pola, yaitu mengenali kesamaan di antara hal-hal yang berbeda. Aplikasi ini juga termasuk misalnya membaca tulisan tangan, kemudian mencocokkan sidik jari dan juga mengidentifikasi wajah dalam foto. Contoh lainnya adalah ketika seorang mengalami serangan jantung di kolam renang, nah penjaga tidak melihat orang tersebut tenggelam di dasar kolam, tetapi sistem pengawasan bawah air menggunakan kamera dan perangkat lunak canggih mendeteksi pria tersebut dan memberikan peringatan kepada penjaga kolam renang untuk menyelamatkan orang tersebut. Perangkat lunak tersebut membedakan perenang yang mengalami kesulitan berenang normal dengan adanya bayangan dan juga refleksi dari kolam renangnya. Dan pada saat ini telah dipasang di banyak kolam renang di Eropa dan juga Amerika Serikat. Sama seperti perangkat lunak AI yang dapat membedakan perenang yang bermasalah dengan perenang yang tidak bermasalah, perangkat lunak AI pada sistem pengawasan video dapat membedakan perilaku mencurigakan oleh pelanggan di toko yang mungkin mengindikasikan penguntitan atau kejahatan lainnya. Sistem serupa di monumen nasional seperti Patung Liberty dapat menentukan apakah seseorang meninggalkan paket yang mungkin berisi bom tanpa pengawasan dan memperingatkan petugas keamanan. Jadi tanpa pemantauan manusia yang konstan, sistem video yang dilengkapi dengan AI ini dapat membantu mencegah kejahatan daripada hanya mengidentifikasi pelakunya setelahnya.